Ahibati fillah, tatkala seorang hamba sudah menjadi muslim, tapi dia tidak merasakan nikmatnya Islam, berarti ada masalah di keislaman dia. Maka perlu belajar. Kebanyakan kita itu Islamnya keturunan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bapak kita Islam, ibu kita Islam, kita jadi Islam. Tapi tolong nikmat Islam ini dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya belajar tentang agama kita. Allah turunkan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah berapa banyak hafalan Quran kita? Ana punya kawan dari Italia waktu itu, di Madinah. Namanya Muhammad Yasin. Sebelumnya nama Italia itu. Dia masuk Islam 2 tahun jemaah. Baru masuk Islam 2 tahun. Belajar di Madinah, alhamdulillah, dia sudah hafal 20 juz Al-Quran. Sebagian kita sejak lahir Islam sampai umur 60 tahun, berapa juz? Allahu a'lam. Kan nggak wajib, Ustaz. Oh. Disinilah ketika seorang dapat nikmat hidayah, tolong dijaga nikmat hidayah ini. Kita memang tahu di sekolah-sekolah yang umum pelajaran agama itu cuma 2 jam. 2 jam. SD 2 jam. SMP 3. 2 jam. SMA sama. Kuliah 2 SKS. 1 semester. Habis gitu nggak ketemu pelajaran agama lagi. Udah sama tinggal agama. Ya Allah, kok sama tinggal sama agama? Ketika engkau dikubur, engkau nggak akan ditanya tentang matematika tuh, nggak akan ditanya tentang bahasa Inggris, nggak akan ditanya tentang ilmu-ilmu yang lain. Engkau akan ditanya man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Engkau akan ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, agamamunya apa? Oh, kalau itu bisa Islam saja. Ya semua orang kalau nyontek bisa. Tapi ini pertanyaan bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan keyakinan dan keimanan. Man nabiyuk, siapa nabimu? Kita kadang-kadang nggak kenal. Maka tolong dipelajari. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni ilmu agama ini adalah kewajiban buat setiap muslim. Bukan sunnah jemaah. Maka perlu kita terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau kasih nikmat hidayah kepada kami, Allah. Jangan sampai. Dan berikan rahmatmu kepada kami, Engkau maha pemberi. Maka terus tadi berdoa, belajar, kemudian amalkan. Karena sebagian orang, Ustaz, ana sudah belajar tapi nggak ngamal-ngamalin. Maka ilmu itu tidak akan berguna kecuali kalau diamalkan. Kemarin Ramadan di masjid kita ini sholatnya berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa juz setiap malamnya? 4 halaman itu 11 rakaat. 8 halaman. Oh, 8 rakaat 4 halaman. Masya Allah dia. Kok bisa ya? Oh, udah banyak betul Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat, bukan 11 tuh. 1 rakaat beliau baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah masuk ke An-Nisa di hadis itu. Habis An-Nisa masuk ke Ali Imran, itu 5 juz lebih. 1 rakaat, dan beliau sudah tua.
kuat saja. Karena dia merasakan nikmatnya. Sebagian kita kan nggak menikmatin ibadahnya. Dia hanya menjalankan kewajibannya, sudah selesai. Tapi ketika seorang menikmati ibadahnya, maka subhanallah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Bilal, ayo bangkit Bilal, bikin kami istirahat dengan solat. Solat itu jadi tempat istirahat. Ada sahabat itu, diriwayatkan tentang Utsman bin Affan, dia masuk ke Masjidil Haram, dia salat Allahu Akbar 1 rakaat jemaah. Dia baca Al-Baqarah, baru rukuk ketika membaca Minal Jinnati wan Nas. 30 juz 1 rakaat. Allahu Akbar. Kayak apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang mendapatkan 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya Allah, senang jadi orang beriman. Nikmat. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia harus menjadikan Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang memberikan rizki kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah yang punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat mulia, serta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam utusan Allah, harus lebih kita cintai daripada selain kedua. Harus kita cintai lebih daripada diri kita sendiri. Maka tadi Bilal bin Rabah siap dia mati mau disiksa. Khabbab bin Ad dibakar sama orang musyrikin, siap. Antum lihat para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, atau sebelumnya dari kota Mekah menuju ke Habasyah, ke Ethiopia, jauh Ethiopia itu zaman. Mereka meninggalkan karena apa? Karena lebih cinta sama Allah dan Rasulnya daripada rumahnya, daripada keluarganya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada pasangannya. Para sahabat yang hijrah 0 sampai kota Madinah tidur di masjid. Gak punya apa-apa mereka. Rumahnya ditinggal, usahanya ditinggal. Kenapa? Demi menyelamatkan agama. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang kecuali karena Allah. Apakah kita perkumpulan kita? Kita ini punya kelompok. Nelayan punya kelompok nelayan masing-masing ya. Mungkin yang satu profesi dokter punya ya kelompok di sana ya, semua punya komunitas lah. Apakah kita mencintai orang itu karena Allah atau karena maslahat? Kebanyakan hubungan antara manusia ini karena dunia. Dia, kenapa engkau kok suka sama fulan? Oh, teman motor Ustaz. Karena kerjanya naik motor aja sama dia. Bukan karena Allah dia mencintai. Bahkan kadangkala kita lebih cinta kepada kawan kita yang bermaksiat daripada kepada lawan kita yang taat. Karena kecintaan kita bukan karena Allah lagi. Tapi antum nih kumpul di masjid ini karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah an yuqdhaf fin nar. Hendaklah dia membenci kekufuran. Sebagian umat Islam itu beranggap kekufuran biasa aja. Allah benci loh sama kekufuran itu. Dia ngelihat berhala-berhala, kadang-kadang kita berlibur ke tempat kesyirikan ya, lalu kita foto-foto, lalu Allah murka sama tempat itu. Kemudian kau upload foto-foto menunjukkan seakan-akan kau ridha dengan kesyirikan.
Kau harus benci dengan kekufuran. Sebagaimana kita benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, ahibati fillah, setelah Allah berikan kepada kita nikmat Islam, kita tahu bahwasanya syahadat kita itu dua. Syahadatain. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini menjadi syarat diterimanya Islam kita. Syarat diterimanya sholat kita. Syarat diterimanya puasa kita. Syarat diterimanya haji. Yang pertama, la ilaha illallah, syarat agar kita ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, agar kita tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong belajar lagi. Sholat kita udah bener apa belum ya? Udah sesuai nggak sama sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada orang sholat masuk neraka. Loh kok bisa? Ya Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka tuh orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dia sholat tapi asal-asalan. Puasa sama. Puasa itu harus sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia asal puasa. Puasa tapi masih melakukan perbuatan dosa. Loh, puasa itu meninggalkan yang halal. Istri antum halal apa enggak? Lewat istri antum. Antum tundukkan pandangan. Loh, bang, aku istrimu bang. Afwan, puasa sekarang. Artinya dia itu yang halal dia tinggalkan. Apalagi yang haram. Bagaimana orang yang halal ditinggalin, yang haram dikerjain di Ramadan? Allah murka. Nggak ada gunanya puasamu. Ya hanya sekedar nahan lapar dan haus. Akhirnya dapat pahala apa? Dapat pahala yang lapar dan haus itu. Makanya kenapa pemerintah kita untuk haji ya, itu memerintahkan kepada masyarakat untuk benar-benar belajar manasik haji. Karena banyak orang itu berangkat haji karena mampu saja, tapi nggak tahu dia. Nanti gimana? Wah, apa katanya ustadz di sana sudah. Loh, satu kloter itu ustadznya berapa? Satu cuma. Satu kloter kadang-kala berapa jumlahnya? Bisa 400. Di sini berapa? 400 orang satu kloter. 400. Bayangin ustadznya cuma satu. Ini jamaah kalau sudah hilang ketika tawaf ya, hilang gitu ya, dia nggak tahu. Anak terus ngapain dia sekarang ya? Maka perlu belajar. Jadi ketika ibadah itu jadi wajib, maka dia wajib mempelajari. Seperti orang yang bapaknya meninggal dunia, mau bagi waris, dia wajib belajar tentang waris. Karena terus terang banyak kezaliman terjadi di masyarakat gara-gara nggak belajar. Kakak tertua menguasai harta. Kadang-kala bapak meninggal, ibu masih hidup, ibu nggak mau hartanya dibagi. Loh, ibu ini gimana? Yang dibagi itu bukan hartanya ibu, tapi hartanya bapak yang meninggal. Ibu dapat bagian. Tapi gara-gara nggak belajar, akhirnya terjadi keributan, silaturahim jadi putus. Maka jemaah tolong nikmat hidayah ini dijaga. Dengan cara kita terus berdoa memohon kepada Allah dan terus belajar. Dan ingat, yang muslim belum tentu mati Islam. Yang sekarang kafir belum tentu matinya kafir. Boleh jadi di tengah jalan dia dapat hidayah. Yang muslim boleh jadi di tengah jalan dia murtad. Na'udzubillah min dzalik.